Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Syahrul Ramadan, syahrun mubarakah. Bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Barokah itu artinya banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan kalau kita bisa meraih kebaikan itu, maka akan semakin berlipat ganda kesempatan kita untuk meraih kebaikan berikutnya. Dan yang sudah kita dapat pun akan berkembang biak menjadi kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Makanya kemudian Rasulullah Muhammad SAW menghabarkan kepada kita melalui sabdanya, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa khulliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Pintu-pintu surga dibuka, ini makna majas, bukan makna yang sebenarnya, jemaah sekalian. Bukan pintu surga yang sebenarnya yang akan kita lalui nanti setelah kematian kita selesai di padang mahsyar urusan kita selesai melintasi sirat, menyeberangi jembatan sirat sudah selesai, kita masuk surga. Bahwa di sana adalah pintu surga yang banyak sekali jumlahnya. Satu pintu itu kata Rasulullah Muhammad SAW, jarak satu gawang ke gawang berikutnya itu butuh waktu 40 tahun karena saking besarnya. Kemudian ketika orang yang sudah masuk ke situ, maka pintu itu akan membawa ke atas para orang-orang yang ada di dalamnya. Bayangan kita, gambaran kita seperti lift lah ya. Kemudian kita tahu bahwa surga itu ada 100 tingkatan, di tingkat mana kita berada maka pintu itu akan mengantarkan kita ke sana. Tetapi jemaah sekalian, dalam hadis ini pintu-pintu surga dibuka bukan pintu itu. Tetapi maksudnya adalah pendaftaran masuk surga dibuka. Karena saking banyaknya kesempatan berbuat baik di bulan Ramadan ini, obral pahala, itu seakan-akan masuk surga sesuatu yang sangat mudah. Pendaftaran masuk surga dibuka. Siapa yang mau masuk surga lewat pintu puasa? Dibuka. Siapa yang mau masuk surga lewat pintu sholat malam? Dibuka. Siapa yang ingin masuk surga lewat sedekah? Dibuka. Semua kebaikan-kebaikan menghantarkan pelakunya kepada surga. Maka seakan-akan pintu surga itu dibuka lebar-lebar. Kemudian yang kedua, pintu-pintu neraka ditutup. Apa maksudnya? Pendaftaran masuk neraka ditutup. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu mengampuni banyak sekali hamba-hambanya. Bahkan setiap prestasi ibadah, setiap amalan Allah janjikan pengampunan dosa. Contoh misalnya hadisnya kita sudah hafal, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang salat malam, tarawih, witir, menghidupkan di bulan Ramadan dengan salat malam karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Pendek kata, semua prestasi ibadah jemaah sekalian Allah janjikan pengampunan dosa. Dan kalau sudah Allah ampuni dosa-dosa kita, tidak ada alasan lagi untuk masuk neraka. Karena dosa sudah diampuni. Karena sebab dosa orang masuk neraka. Maka seakan-akan karena banyaknya pengampunan dosa-dosa ini, pendaftaran masuk neraka ditutup. Kemudian yang ketiga, suffidatis syayatin. Setan-setan dibelenggu. Setan-setan yang menggoda kita itu dibelenggu. Tetapi bukan berarti tidak bisa menggoda. Saudara sekalian,
Bukan berarti tidak bisa menggoda, tetap bisa saja bisa menggoda. Hanya saja tidak seleluasa ketika di luar bulan Ramadan. Maka ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa, saudara-saudaraku, sangat luar biasa, di mana pendaftaran masuk surga dibuka, pendaftaran masuk neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, aktivitas ibadah kita dibebaskan begitu rupa. Maka tidak seyogianya kita sia-siakan kesempatan yang baik ini. Sampai Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kita, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salaha lam yughfar lahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang hidup ketika bulan Ramadan sampai Ramadan itu berlalu, dari awal sampai akhir Ramadan selesai, tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosanya masih utuh. Ini orang yang paling rugi. Kenapa? Berarti orang itu tidak punya prestasi ibadah. Harusnya dia berdapat pahala banyak, tapi tidak dapat pahala banyak. Harusnya diampuni dosanya, tapi tidak ampuni dosanya. Utuh dosa-dosanya. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, orang ini adalah orang yang paling rugi, orang yang paling celaka. Nah, ini diinformasikan kepada kita agar kita mempersiapkan diri, betul-betul siap untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah janjikan, agar kita tidak termasuk orang yang rugi, justru kemudian kita termasuk orang yang mendapatkan keberkahan kebaikan bulan Ramadan. Semoga Allah SWT mudahkan urusan kita, kemudian kita mudah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini dengan melaksanakan rutinitas kita yang bernilai ibadah dan berpahala di sisi Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi puasa menahan diri dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Kami, pengasuh Asrama Putri MBS Al-Mujahidin, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.